Beberapa perubahan utama dalam sistem ekonomi masyarakat akibat penjajahan Eropa meliputi: yang pertama, pergeseran dari ekonomi subsisten ke ekonomi perkebunan dan komersial. Contohnya, sebelum penjajahan, sebagian besar masyarakat fokus pada pertanian pangan untuk kebutuhan sendiri dan perdagangan lokal atau regional. Yang kedua, pengenalan dan penerapan sistem uang dan perbankan modern. Contohnya, masyarakat mulai diperkenalkan dan dipaksa menggunakan uang kertas dan logam sebagai alat tukar menggantikan sistem barter atau upeti tradisional. Yang ketiga, monopoli perdagangan dan eksploitasi sumber daya. Kongsi dagang seperti VOC mempraktikkan monopoli yang membuat perdagangan di Nusantara mundur dari kancah internasional dan merugikan pedagang pribumi. Keempat, pembangunan infrastruktur untuk kepentingan kolonial. Contohnya, penjajah membangun infrastruktur seperti jalan raya, contoh jalan raya pos Anyer Panarukan, pelabuhan, dan jalur kereta api. Yang kelima, munculnya struktur kelas ekonomi baru. Contohnya, terbentuknya kelas-kelas sosial yang didasarkan pada hubungan dengan sistem kolonial seperti golongan elit kolonial, golongan primur asing, golongan buri atau kuli. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak penjajahan bangsa Eropa terhadap stratifikasi sosial di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa penjajahan membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam struktur ekonomi. Poin pertama, munculnya kelas sosial baru berbasis ekonomi. Sebelum penjajahan, lapisan masyarakat di Indonesia itu biasanya ditentukan oleh keturunan dan adat. Tetapi setelah bangsa Eropa datang, muncullah lapisan sosial yang didasarkan pada penguasaan ekonomi dan jabatan. Contohnya, ada kaum pegawai pemerintah kolonial, pedagang Eropa, dan priayi lokal yang memiliki kedudukan lebih tinggi karena terlibat dalam sistem ekonomi kolonial. Poin kedua, masyarakat pribumi menjadi kelas bawah karena mereka banyak yang bekerja sebagai buruh tani, pekerja perkebunan, atau bahkan pekerja paksa. Karena pribumi juga tidak punya akses terhadap pendidikan, tanah, serta modal yang mengakibatkan kesenjangan sosial semakin terasa. Poin ketiga adalah terbentuknya sistem dualisme ekonomi, yaitu dua sistem ekonomi yang berjalan bersamaan. Yang pertama adalah ekonomi kolonial yang dikuasai bangsa Eropa yang bersifat kapitalis dan berorientasi ekspor. Yang kedua adalah ekonomi rakyat pribumi bersifat tradisional dan hanya untuk kebutuhan lokal. Dan hal ini membuat kesenjangan antara orang Eropa dan pribumi semakin besar. Perubahan diferensiasi sosial antara lain. 1. Munculnya kelas sosial baru, seperti golongan Eropa, pribumi, terpelajar, dan buruh. 2. Kesenjangan sosial meningkat, karena bangsa Eropa mendapat hak istimewa, sementara rakyat pribumi tertindas. Nomor 3. Perubahan pekerjaan. Banyak masyarakat pribumi beralih menjadi buruh perkebunan, tambang, dan pekerja paksa. Nomor 4. Pergeseran status sosial. Kaum bangsawan tradisional kehilangan kekuasaan, digantikan pejabat kolonial. Nomor 5. Perubahan budaya dan gaya hidup. Masyarakat mulai meniru gaya hidup Eropa, terutama di kalangan elit pribumi. Dampak pada sosial budaya. Yang pertama, perubahan struktur sosial. Munculnya kelompok sosial baru seperti kaum bangsawan yang bekerja sama dengan penjajah dan kelompok rakyat kecil yang tertindas. Terjadi kesenjangan sosial antara penduduk pribumi dan bangsa Eropa. Kaum pribumi sering diperlakukan sebagai rakyat kelas bawah. Yang kedua, masuknya pendidikan barat. Bangsa Eropa, terutama Belanda, memperkenalkan sistem pendidikan modern, seperti sekolah formal, kurikulum, dan huruf Latin. Namun, pendidikan ini hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, seperti anak pejabat atau orang kaya. Akibatnya, muncul golongan terpelajar atau kaum intelektual yang kelak menjadi pelopor pergerakan nasional.